Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama tetap meningkatkan rasa syukur kepada Allah, tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah, tetap memperbaharui iman kita kepada Allah, karena iman itu adalah nikmat yang paling berharga di dalam diri seorang mukmin, seorang muslim. Iman itu merupakan kunci diterimanya amal-amal seorang muslim. Kita syukuri Allah masih memberikan iman itu tetap di dalam hati kita, masih memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, masih memberikan nikmat sehat dan taufik untuk beramal soleh. Itu merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi. Kemudian berselawat dan salam sebanyak-banyaknya. Kita usahakan berselawat dan salam kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah hanya itu yang beliau harapkan dari umatnya, supaya memperbanyak sholawat dan salam. Karena Rasulullah sudah ditampakkan bagaimana dampak daripada sholawat dan salam itu kalau seorang hamba mengucapkannya. Sampai di dalam suatu hadis dikatakan, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak bersolawat dan salam kepada Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam jumpa pertama kita setelah rehat untuk ibadah dari Ramadan, Syawal sampai pertengahan Dzulqa'dah. Kita sudah berada di pertengahan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan Muharram, bulan haram. Kita harus hormati, kita harus beramal soleh lebih banyak di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta bulan Rajab. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullah al-muharram, syuhur al-muharram. Kalau afdhalul qiyam ba'dal faridah, afdhalus shalah ba'dal faridah qiyamul lail. Jadi kita perbanyak juga, jangan hanya bulan Ramadan. Allah ingin kita selalu dekat dengan Allah.
Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemberi, punya karunia, Dzul Fadlil Azim. Innallaha ladzu fadlin 'alal mu'minin. Allah kurnianya sangat-sangat banyak, tidak terbatas kepada orang-orang mukminin. Jadi kita perbaharui terus kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita dikembalikan kepada Allah. Kita semua milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Baik Bapak-bapak, dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan mengkaji surah At-Taubah ayat 111. Mudah menghafalnya, 111, 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih wadzalika huwal fawzul 'azim. Kalau translate ataupun terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia ayat 111 ini, Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukminin. Nih, tadi kita buka bahwa karunia Allah kepada orang-orang mukminin itu sangat-sangat banyak. Innallaha ladzu fadlin 'alal mu'minin. Ada innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Tapi ada juga khusus innallaha ladzu fadlin 'alal mu'minin. Mukmin itu namanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada semua rasul. Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu namanya orang beriman. Di dalam ayat ini Allah membeli dari orang-orang mukminin itu. Coba bayangkan, kita rasakan ini ayat ini. Allah membeli dari kita, padahal kita milik Allah. Bukankah kita milik Allah? Bukan kita diciptakan oleh Allah? Bukankah kita semua yang kita miliki, harta, pangkat, sehat, semuanya milik Allah? Milik Allah. Kalau kita disuruh bersedekah, disuruh berzakat, disuruh semuanya, fa'atuhum min malillah. Kekayaan yang kita dapat, sekaya apapun manusianya, itu dari harta ataupun kekayaan Allah yang dititipkan kepada manusia itu. Sekarang Allah membeli kita, ishtara minal mu'minin. Coba ini, dzu fadlin 'alan nas. Dibeli tidak tanggung-tanggung. Sudah yang menciptakan Allah, yang memberi hidup Allah, yang memberi makan Allah, yang menciptakan istri-istri ataupun suami-suami adalah Allah, yang menciptakan ataupun yang membuat kita punya anak, punya keturunan, punya semuanya adalah Allah. Tapi justru di sini kenapa Allah itu membeli dari kita? Ini hanya orang-orang mukmin yang bisa menerima ini.
Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli ini? Jadi ini kalau sudah namanya membeli, menjual, jual beli namanya. Ini namanya tijarah. Tijarah ma'allah. Apa artinya tijarah ma'allah? Dagang bisnis dengan Allah. Dagang bisnis dengan Allah, kita tidak pernah rugi sama sekali, sedikit pun kita tidak rugi. Kalau dagang dengan manusia bisa rugi bisa untung, lebih banyak ruginya. Karena yang didagangkan, yang dijual belikan itu dunia. Dunia ini kan habis, punah, kita menghadap Allah. Tapi kalau dagang dengan Allah sampai hari kiamat, sampai hisab, sampai kita nanti insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tidak pernah rugi sama sekali. Allah membeli dari orang-orang mukminin anfusahum. Apa yang dibeli? Jiwa mereka, badan mereka. Nih, padahal badan kita milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Badan kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Di sini Allah membeli miliknya sendiri. Ini dia Rahman Rahim dan Zulfadlil Azimnya Allah. Kita tiru ini kedermawanan, kepemurahan, kemaha pemberian Allah, kemahakayaan Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka dibeli oleh Allah, ditebus. Harta jiwa mereka ditebus bi annalahumul jannah. Nah, luar biasa ini. Harga daripada jiwa kita yang tadi milik Allah, harga daripada harta kita yang tadi dari Allah, dibeli oleh Allah. Nikmat mana yang kita dustakan? Nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Tidak ada Allah, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa melakukan yang begini. Tuhan agama lain, Tuhan aliran lain tidak ada. Ini hanya Allah Rabbul Alamin. Bi anna lahum al jannah, enggak tanggung-tanggung. Allah jual beli dengan kita, akan dikasih, ditebus dengan apa? Kalau kita sukses, ditebus dengan jannah. Coba jannah. Jannah itu inilah dia barang dagangan, komoditi, barang dagangan Allah. Di dalam hadis dikatakan, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah dengan kita manusia mukmin, ingat, bukan manusia semuanya. Manusia mukmin adalah surga. Jadi kita harus melakukan ini dengan iman kita, ikhlas karena iman, karena mencari ridho Allah, mencari kasih Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, kalau saya tidak salah ayatnya 207. Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya. Tadi Allah membeli kita.
Di antara manusia ini untuk apa? Contoh dekat. Di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana menjual diri kepada Allah? Melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama di dalam ayat ini adalah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang fi sabilillah. Perang fi sabilillah ini bukan mencari kekayaan, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari negeri untuk dikuasai, untuk diambil kekayaannya, bukan mencari kekayaan dan kepangkatan serta ketenaran, tidak. Perang fisabilillah itu adalah untuk mencari ridho Allah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat inilah dikatakan seorang mukmin, dengan kalimat inilah amal kita akan diterima, dengan kalimat inilah kita sukses untuk berniaga, berdagang, berbisnis dengan Allah, dengan kalimat inilah kita akan masuk ke dalam surga Allah. Ini makanya perang dalam Islam itu sangat-sangat manis adabnya. Rasulullah sudah mengajarkan. Adab berperang di dalam Islam tidak sama dengan adab berperang yang sekarang kita lihat orang berperang, orang sana perang dengan ini. Orang sekarang ini berperang mencari kekuasaan, mencari harta, mencari kekuasaan negeri dan lain-lain. Mencari kehebatan. Kalau Islam tidak. Makanya Rasulullah mengatakan, di dalam perang kita tidak boleh menghancurkan negeri manapun. Karena kita berperang bukan untuk menghancurkan, menguasai suatu negeri. Tidak. Kita berperang hanya karena apa? Supaya orang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh membunuh binatang-binatang, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh kakek-kakek, nenek-nenek, tidak boleh membunuh bayi. Coba ini perang yang di dalam Islam. Tinggi sekali akhlak perang dalam Islam. Karena apa? Bukan untuk berkuasa. Bukan untuk mencari kekayaan. Bukan untuk mencari menguasai suatu negeri, untuk mengambil kekayaannya, ambil minyaknya, ambil emasnya, ambil semuanya. Tidak. Di dalam Islam, perang ini yuqatiluna fi sabilillah ini, begitu penduduk negeri itu mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, selesai sudah perangnya. Aman, dia aman, tidak boleh diganggu. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Islam ini, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itulah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah. Ini dia adab berperang. Yuqatiluna fi sabilillah. Kalau yang sekarang hancur semuanya. Anak-anak, bayi-bayi hancur semuanya. Karena apa? Perangnya itu untuk berkuasa. Untuk menguasai suatu negeri. Untuk jadi penguasa dunia. Kalau Islam tidak. Makanya Rasulullah menyalahkan para sahabat. Ada di antara sahabat, nggak usah kita didetailkan. Sudah terjadi perang, sudah terjadi berkecamuk perang. Ada seorang yang dilawan perangnya musyrikin. Dia sudah berada di pedang sahabat ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Langsung ditusuk, masih ditusuk. Kau mengucapkan itu karena kau takut sekarang mati.
disalahkan oleh Rasulullah. Apakah kau mau membelah dadanya? Tahukah engkau dia mengucapkan itu karena memang dia takut mati? Pokoknya begitu lawan perang Islam itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai perang. Selesai, tidak ada boleh bunuh-membunuh. Darahnya terpelihara, hartanya terpelihara, keluarganya terpelihara. Ini Islam. Karena perang di dalam Islam li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk mencari ridha Allah supaya orang itu masuk Islam. Cukup orang itu masuk Islam sudah aman, dia aman, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, hartanya terjaga. Kalau ada yang mengganggu harta orang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orangnya akan dihukum oleh Islam. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini yang pertama, Allah membeli jiwa kita, membeli badan kita, membeli harta kita. Karena berperang fi sabilillah itu membutuhkan keberanian jiwa. Karena tantangannya mati syahid. Mati syahid fi sabilillah itu mati syahid. Apabila kita mati di dalam peperangan li'ilai kalimatillah, kuncinya li'ilai kalimatillah, kita mati syahid langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Itu orang yang mati syahid dalam perang fi sabilillah itu langsung masuk surga. Karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Ada seorang sahabat yang namanya Umair bin Al-Hammam. Umair bin Al-Hammam ini ketika perang Badar bertanya kepada Rasulullah. Dia sudah mengeluarkan korma. Jadi makanannya para sahabat dalam perang itu korma, hanya korma. Dia sudah mengeluarkan korma beberapa butir, dimakanlah. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku berperang ini mati fisabilillah, mati dalam perang ini, Allah ngasih apa kepada saya?" Rasulullah menjawab, Allah akan mengasih jannah untukmu. Langsung korma itu disimpan lagi, nggak jadi dimakan, disimpan lagi korma itu, langsung berlari maju masuk perang. Masuk perang, beliau mati syahid. Janji Rasulullah, janji Allah kepada orang yang mati syahid li'ilai kalimatillah akan mendapatkan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka akan mendapatkan surga. Jadi para sahabat itu iman mereka nggak bisa kita banding-banding, iman mereka itu nggak bisa kita banding dengan kita. 1/10, 1/20 tidak akan sampai. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan kalian mencerca sahabatku, karena apa yang kalian amalkan itu tidak sampai 1/10 daripada amal sahabatku. Mereka itu tidak takut mati untuk li'ilai kalimatillah. Itu kelebihan sahabat, imannya sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan yang terbaik adalah generasiku dan generasi setelahku. Itu yang terbaik dari umat ini, dari umat Islam. Mereka tidak takut mati. Makanya orang kafir, orang Quraisy, kafir Quraisy, siapapun kafir-kafir yang melawan, ingin melawan kaum muslimin di dalam perang mana saja pun, mereka gentarnya ini. Mereka ini adalah suatu kaum yang tidak takut mati. Mereka ini adalah suatu kaum yang lebih cinta mati daripada hidup. Makanya lawan-lawan Islam itu hatinya langsung ciut. Mereka ini tidak perlu makan, berjalan berbulan-bulan, makan kurma saja, tidak ada bekal lain. Ini yang ditakuti ini umat Islam. Karena apa?
kekuatan orang beriman itu, kalau sudah ada kekuatan dari Allah, ingin melakukan sesuatu, berperang karena Allah, Allah mengasih dia kekuatan walaupun dia tidak makan. Ini bantuan dari Allah namanya, bantuan dari Allah. Kan di dalam perang Badar itu dikatakan Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam taqtuluhu walakinna Allah qatalahum. Hai Muhammad, bukan kau, bukan kalian yang membunuh, memerangi orang-orang musyrikin itu. Bukan. Walakinna Allah, tapi Allah yang membunuh mereka. Coba ini, pertolongan apa yang lebih hebat dari ini? Allah yang membunuh mereka. Dengan apa? Menurunkan malaikat-malaikat. 3.000 sampai 5.000 diturunkan malaikat. Setan-setan pun melihat malaikat itu turun. Dia kabur dari kelompok orang musyrikin. Dia kabur. Kenapa kau kabur wahai setan, wahai iblis? Apa katanya? Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni ara ma la taraun. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya melihat apa yang kita. Dia bisa melihat malaikat turun. Kaum muslimin sendiri tidak melihat, apalagi musyrikin tidak melihat malaikat turun. Allah memerintahkan malaikat ketika itu. Makanya Allah mengatakan, bukan kalian yang membunuh mereka, bukan kalian yang mengalahkan mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Allah menurunkan pertolongan. Jundullah, malaikat-malaikat itu jundullah, pasukan Allah. Pasukan Allah diturunkan, Allah perintahkan, pukul semua tangan-tangan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika itu dengan persenjataan lengkap, pedang-pedang yang lengkap. Kaum muslimin jangankan pedang, punya pentungan saja tidak punya, maju. Nah itu bayangkan ini. Kalau kaum musyrikin, mereka memang sudah mau perang. Tapi kalau kaum muslimin ketika itu 700 ataupun 700 sekian banding 300. Yang 300 ini kaum muslimin yang lebih sedikit jumlahnya. Persenjataannya hampir-hampir dikatakan tidak ada dibanding dengan kaum Quraisy. Allah perintahkan malaikat, pukul semua tangannya. Yang di atas pasukan berkuda pukul, yang di atas onta pukul. Malaikat memukul. Orang-orang musyrikin itu bingung. Kenapa ini tangan jadi copot? Terpukul, pedangnya jatuh. Setelah jatuh pedang-pedang yang banyak itu, kaum muslimin mengambil pedang itu, langsung menusuk kaum musyrikin. Coba, pertolongan Allah. Siapa yang menyangka? Jadi kalau sudah pertolongan Allah, mereka berperang fi sabilillah. Allah perintahkan, mereka taat, para sahabat, mereka taat, Allah akan menolong mereka. In tansurullah yansurukum. Kalau kalian menolong Allah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, Allah pasti menolong kalian. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak akan bisa kalian dikalahkan, karena kekuatan milik Allah. Kekuatan milik Allah. Jadi kalian walaupun tidak makan, tidak ini, saya yang ngasih makan, saya yang ngasih kekuatan. Begitulah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lebih sering tidak makan. Kalau dilihat tarikhnya, Nabi Muhammad lebih sering tidak makan daripada makan. Cuma di dalam suatu hadis dikatakan, Allah itu yut'imuni, Allah yang mengasih makan aku. Coba bayangkan, Allah ngasih makan dengan cara apa? Ya dengan cara Allah. Makan itu kan, kalau kita makan nasi, makan roti, makan daging, itu kan cara kita untuk memasukkan tenaga ke dalam jiwa kita, ke dalam badan kita. Kalau Allah ngasih tenaga tanpa makan bagaimana? Kalau Allah ngasih tenaga tanpa makan kan bisa saja. Allah Maha Kuasa. Api bisa membakar. Itu hukum kita yang kita lihat, api membakar. Tapi Allah Maha Kuasa mengatakan kepada api yang ingin membakar Nabi Ibrahim, hei api,
dingin kau. Jadi tergantung kuasa Allah. Tergantung kuasa Allah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Jadi kalau mereka membunuh, ya berhasil mereka fi sabilillah menyebarkan la ilaha illallah. Membunuh orang-orang kufar, membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang musyrikin yang menghalangi kalimat la ilaha illallah. Cuma ini bermusuhan dengan orang kufar itu cuma ini. Tidak ada balas dendam pribadi, tidak ada. Rasulullah tidak pernah dendam pribadi. Walaupun orang kufar itu sudah menginjak-injak Nabi, mau membunuh Nabi, melempar Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam kepada mereka. Asal mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi Rasulullah hanya begitu kepada umatnya. Katakan la ilaha illallah. Selesai sudah. Selesai. Makanya kepada pamannya Abu Thalib yang mendukung dakwahnya, yang melindungi dia. Dia hanya itu minta kepada Abu Thalib. Ya ammi qul la ilaha illallah. Ya ammi, ammi itu artinya paman, hai pamanku. Jadi Abu Thalib itu pamannya bukan ayahnya. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Abu Thalib itu adalah ayahnya, tidak, pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Saya akan mempertahankan itu di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi saat-saat sakarat Abu Thalib, saat-saat sakarat Abu Thalib, dia meminta kepada pamannya ini, katakan qul la ilaha illallah. Cuma itu yang diminta oleh Nabi, cuma itu, la ilaha illallah. Udah selamat nanti di akhirat. Rasulullah akan bisa memberikan syafaat kepada pamannya yang sudah mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini semasa dia hidup. Jadi kunci syafaat Nabi, kunci masuk surga, kunci amal diterima, la ilaha illallah, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa. Ini janji Allah. Janji Allah. Allah membeli kepada orang mukminin harta mereka, jiwa mereka, raga mereka untuk berperang fi sabilillah, mengangkat untuk membawa, menyebarkan la ilaha illallah. Itu bukan untuk berkuasa, bukan untuk membunuh orang, tidak. Bukan untuk membunuh orang, bukan untuk menghancurkan orang, tidak. Wa'dan alaihi, Allah, janji Allah ini. Ini janji Allah. Pokoknya kalau sudah fisabilillah, li'ilai kalimatillah, Allah berjanji haqqan. Janji Allah itu adalah yang paling benar. Di mana janji itu pernah diucapkan? Orang mukmin yang menolong Allah, menolong kalimatullah untuk menyebarkan la ilaha illallah fit Taurat. Jadi di Taurat, Taurat itu kepada siapa turunnya? Nabi Musa. Jadi umat Nabi Musa yang beriman, yang mengikuti Nabi Musa, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ini janji ikut kepada mereka. Dapat mereka fit Taurat wal Injil, dan di dalam Injil. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil, janji ini sudah ada. Allah membeli dari orang-orang mukminin yang umat Nabi Musa, mukminin umat Nabi Isa yang diturunkan Injil, wal Quran. Tentunya Quran itu kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad ini terbagi dua bagian secara garis besar. Jadi mau orang Yahudi, mau orang musyrik, orang Nasrani, orang manapun, kalau dia hidup setelah Nabi Muhammad diutus, dan membawa Al-Quran, dia hidup setelah Nabi Muhammad diutus dan membawa Al-Quran, itu namanya umat Nabi Muhammad. Jadi bukan orang Islam saja umat Nabi Muhammad. Orang Islam ini kelebihannya apa? Namanya umat istijabah,
umat yang memperkenankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupannya. Kalau ada orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain tidak memperkenankannya, ini namanya disebut dengan ummah ad-da'wah. Umat dakwah ini kalau dia mati, meninggal, wafat, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran, dia wafat di dunia ini, di akhirat dia masuk neraka. Kalau dia tahu ada Nabi Muhammad diutus, ada Al-Quran diutus. Sekarang kayaknya susah untuk tidak tahu. Susah. Karena apa? Orang Yahudi umpamanya, orang Nasrani sudah tahu ada umat Islam. Berarti umat Islam ini mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Umat Islam ini mengikuti apa? Al-Quran. Dia sudah tahu namanya itu. Kalau dia mati dalam keadaan kekafirannya, kenasraniannya, keyahudiannya, maka dia finnar, kata Rasulullah di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi kita hidup ini adalah dagang dengan Allah. Dagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang sangat-sangat menguntungkan. Karena segala sumber nikmat, segala sumber Allah yang memberikan. Jangan menyalahkan Allah. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Iman kita jangan menyalahkan Allah. Ada orang menyalahkan Allah. Kenapa Allah yang menciptakan manusia, dia mengazabnya dan memasukkan ke dalam neraka? Allah tidak begitu. Allah maha bijaksana. Ilmunya sudah sampai sebelum kita dicipta. Sebelum kita dicipta, ilmu Allah itu sudah sampai 50.000 tahun sebelum langit, bumi, manusia, semua makhluk dicipta. 50. Ilmu Allah tidak terbatas. Gak bisa kita jangkau ilmu Allah. Tidak bisa kita jangkau. Belum kita ada di dunia ini, masih dalam alam arwah. Masih alam arwah. Allah sudah membuat kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Coba baca. Dibaca ayat 172 surat Al-A'raf. Kita belum ada ini di dunia ini, belum lahir dari rahim ibu kita. Kita sudah dibuat Allah beriman. Coba kita lihat ayatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah mengambil dari zuhurnya Bani Adam, masih zuhur, ini kita belum ada, ini masih dalam arwah. Allah sudah mempersaksikan, membuat suatu persaksian. Alastu bi rabbikum, ini kuasa Allah ini. Jangan ditanya bagaimana caranya Allah membuat suatu kesaksian ini. Alastu bi rabbikum, ini belum lahir ini. Belum ada di dalam rahim ibu kita, masih dalam alam malakut, alam apa? Alastu bi rabbikum, semua yang akan lahir itu, semua yang akan tercipta itu nanti mengatakan bala syahidna, kami bersaksi, kami jadi saksi. Supaya kalian nanti di hari kiamat tidak membuat alasan-alasan bahwa saya mengazab kalian karena kalian tidak mau mempertahankan iman. Sebentar. Kemudian kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir setelah itu tadi persaksian, semua yang lahir dilahirkan dalam keadaan iman. Ini buktinya bahwa Allah itu Maha Rahman, sayang kepada hambanya, bukan dia menyiksa hambanya, tidak. Hambanya yang ingin disiksa, Allah tidak. Beriman semuanya. Bapaknya lah
yang membuat dia menjadi Yahudi, kafir, Majusi dan Nasrani. Bapaknya. Kemudian dalam satu hadis qudsi dikatakan begini. Allah bersabda dalam hadis qudsi, saya menciptakan semua hambaku itu hanif. Hanif itu apa? Jauh dari kesyirikan. Kulluhum, semua ciptaanku, hambaku hanif, jauh dari kesyirikan. Setanlah yang datang kepada mereka. Setan itu ada dua macam. Yang datang kali ini setan jinnya ini yang datang, yang membuat mereka belok dari imannya. Kalau yang tadi kullu mauludin, semua yang lahir adalah lahir dalam keadaan fitrah. Ini setan manusia yang bikin dia jadi kafir. Abu fa abawahu, ayahnya, ibunya lah yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi. Ini setan manusia. Jadi jangan menyalahkan Allah. Kita harus husnuzon dengan Allah. Kitalah yang salah. Manusia ini yang salah. Allah tidak salah. Jangan disalahkan Allah. Bahaya. Nah, kita lanjutkan sebentar lagi. Kita azan dulu. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Kita lanjutkan, kita sempurnakan ayat ini. Wa man awfa bi'adihi minallah. Siapa lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Tidak ada. Allah Maha menyempurnakan janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Janjinya apa? Orang yang mati fisabilillah, mati ataupun dia tidak mati, Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepadanya. Asal berperang, asal melakukan jihad fisabilillah karena Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka berbahagialah kalian wahai kaum mukminin, berbahagialah kalian bi bai'ikum dengan dagang kalian, dengan jual beli kalian dengan Allah. Nih, Allah mengatakan bahagia kalau berjual beli dengan Allah. Enggak pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Tijarah itu dagang, bisnis, jual beli dengan Allah, lan tabur, tidak pernah rugi sekecil apapun dengan Allah. Karena semua nikmat dari Allah, semua nikmat dari Allah. Sampai nikmat yang paling tinggi surga itu pun dari Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menciptakan nikmat-nikmat di surga itu yang tidak bisa kita gambarkan dengan pikiran kita. Allah semua yang mencipta. Dzu fadlin azim. Allah itu punya karunia yang sangat banyak. Seberapa banyak pun dikasih kepada janji-janjinya di surga. 5.000, 10.000, 1 miliar istana pun tidak akan habis-habis kekayaan Allah di surga itu. Nikmat apa? Bidadari miliar-miliar bisa diciptakan oleh Allah. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari-bidadari itu insya'a, instan, langsung. Allah mengatakan kun fayakun. Cuma antara kaf dengan nun. Kun, jadi. Mau 1 miliar triliun bidadari, Allah maha kuasa, maha kuat untuk menciptakannya. Fastabrizu, kabar gembira, bergembiralah. Wadzalika huwal fawzul azim. Dagang yang demikian, janji dagang dengan Allah. Allah membeli, kita terima, kita jual harta kita, diri kita semuanya karena untuk mencari ridho Allah. Allah akan membeli itu semua dan menjanjikan suatu janji yang tidak pernah diselisihi ataupun tidak pernah dikhianati. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Kita cukupkan tanya jawab sekarang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Bagaimana tadi? Bolehkah rakyat berperang menghadapi pemimpin zalim? Maksudnya yang diperangi siapa? Pemimpinnya. Rakyatnya berperang menghadapi pemimpin zalim. Jadi contoh Indonesia ini luar biasa, memang orangnya diberikan oleh Allah SWT. Tapi rakyatnya sekarang banyak sekali berita. Ini ada pertanyaan, tapi redaksinya agak sulit untuk dijawab. Bolehkah rakyat berperang untuk melawan pemimpin zalim? Jadi kalau pemimpin zalim itu bukan diperangi, dinasehati. Nah ini ad-din an-nasihah, bukan diperangi, tidak boleh. Pemimpin itu tidak boleh diperangi, itu namanya makar. Jadi apa, bagaimana caranya? Ad-din an-nasihah. Agama Islam itu adalah bernasehat, amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam itu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kita, kezaliman-kezaliman, kita nasihati,
Karena di dalam ad-din an-nasihatu, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabullah, dan untuk pemimpin-pemimpin dan masyarakat. Jadi kalau ada kemungkaran, kita harus larang itu dengan nasihat-nasihat kita. Kita saran, kita kritik, kita jadikan begini, ini solusinya harus begini, begini, begini. Nah, itu namanya menasihati pemimpin zalim, bukan memerangi, bukan memerangi. Jangan kita perangi, karena apa? Karena dampaknya nanti kalau kita memerangi pemimpin kita, walaupun dia zalim, itu namanya kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Jadi kita apa? Kewajiban kita nasihati, nasihati, sudah selesai. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah begitu mengatakan, dalam hadis sahih mengatakan begini, kalian wajib dan harus melakukan nahi mungkar. Harus melakukan nahi mungkar. Walladzi nafsi biyadi. Apa kata Rasulullah? Saya bersumpah ini demi jiwaku yang di tangannya, di tangan Allah maksudnya. Kalian harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Itu baru kalian umat Islam yang baik namanya, nahi mungkar. Ada kemungkaran, baik kemungkaran itu dari pemimpin atau kemungkaran itu dari orang biasa, masyarakat biasa, kita harus nahi itu, larang itu kemungkaran. Kalau tidak, kata Rasulullah dalam sumpahnya itu, kalau tidak nanti azab Allah akan turun. Tidak lama itu, kalau tidak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, azab Allah akan turun. La yushikanallah an yunazzil al-iqab, diturunkan iqab kepada kalian. Kemudian kalian mengharap kepada Allah, ya Allah angkatlah ini bala, angkatlah ini semua musibah, semuanya ini dan Allah tidak menerima doa kalian. Nah ini, jadi kalau caranya menasehati pemimpin yang zalim, menasehati boleh dengan cara diam-diam, menasehati boleh dengan cara terang-terangan. Karena apa? Jihad yang paling besar adalah mengatakan sesuatu yang benar dengan cara nasihat ini, dengan cara nasihat di depan pemimpin yang zalim. Cuma sekarang kita cara untuk menasehati itu bagaimana caranya? Ya kita tergantung kita lah, siasati bagaimana caranya. Melalui pemimpin-pemimpin yang sebelumnya atau yang lain-lain begitu. Jadi tidak boleh memerangi pemimpin, tidak boleh diperangi. Istilahnya adalah dinasehati, dikasih saran, dikasih kritik. Kalau itu boleh. Kenapa? Karena memang itu sudah kewajiban kita, sudah kewajiban kita. Melakukan nahi mungkar itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan kewajiban MUI saja itu, tidak. Kewajiban semua orang ini. Cuma caranya, ini dia caranya, barangkali kita melalui ini, melalui yang lebih besar dari kita, yang bisa bersuara dan dengar oleh pemimpin yang zalim tadi. Demikian jawabannya. Jadi jangan diperangi apalagi dibunuh. Jangan diperangi apalagi dibunuh. Jadi dinasihati. Demikian kalau sudah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha tahu tentang yang paling benar dan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.